Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irhamah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya, yaitu kelompok 1 yang judulnya Meyakini Kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya semester 6 di unit 1, mata kuliah saya pembelajaran SKI, MI atau SD, dosen pengampu saya yaitu Bapak Yustizar MPDI. Nah, selanjutnya itu di sini yang pertama ada yang ingin saya bahas tentang meyakini misi dan nilai-nilai dakwah. Yang pertama itu meyakini misi dan nilai-nilai dakwah, yaitu Islam sebagai agama yang membawa kedamaian, keselamatan, dan kebahagiaan hidup bagi manusia di dunia dan di akhirat. Dalam penyebarannya Islam dapat tumbuh dan dianut oleh masyarakat luas, tidak dilakukan dengan paksaan, dengan cara-cara kekerasan, melainkan dengan jalan yang damai, bijaksana, santun, dan mengedepankan pendekatan dialogis. Nah, penyebaran Islam yang dipenuhi dengan nilai-nilai cinta damai dan kasih sayang ini seiring dengan misi risalah Nabi Muhammad SAW. Misi risalah atau tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Misi risalah yang dibawa Nabi secara tegas disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu, "Dan tidaklah kami mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Nah, ayat tersebut di atas menjelaskan tujuan diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini secara eksplisit dan tegas, agar Nabi Muhammad dapat menebar dan menyampaikan rahmat atau kasih sayang Allah kepada seluruh alam semesta. Rahmat dan kasih sayang mencerminkan Islam yang ramah, santun, toleran, dan penuh dengan cinta damai. Islam tidak menebarkan kebencian dan permusuhan. Kehadiran risalah kenabian tidak hanya ditujukan bagi mereka yang muslim saja, tetapi juga bagi mereka yang non-muslim. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa rahmat baik di dalam agama maupun di dalam dunia. Dalam agama, rahmat diutusnya Nabi Muhammad kepada manusia pada saat mereka berada pada masa jahiliyah, pada jalan yang sesat dan kebingungan dalam mencari kebenaran tentang agama mereka, yaitu untuk membawa mereka pada jalan kebenaran yang dapat menghantarkan mereka pada kebahagiaan dan keberuntungan, juga untuk menerapkan syariat kepada mereka. Sedangkan rahmat bagi manusia untuk kehidupan dunianya yaitu menyelamatkan manusia dari pelecehan, pertikaian, pembunuhan, dan peperangan sehingga mereka dapat tertolong. Misi kenabian yang dibawa oleh Rasulullah selama kurang lebih 23 tahun baik di Mekah dan di Madinah dijalankan dengan sukses dan mendapatkan ridha Allah SWT. Sebagaimana hal ini dijelaskan Allah pada ayat yang menjadi penutup wahyunya kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu." Yaitu pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 3. Tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW sekali lagi tidak bertujuan untuk mengislamkan seluruh penduduk dunia, sebagaimana pandangan kelompok radikal yang selalu berlindung dan berkedok menggunakan topeng agama untuk melancarkan segala tindak kekerasan dan dalam seruan dakwahnya. Tujuan diutusnya Nabi Muhammad tidak lain adalah untuk menebar kasih sayang dan perdamaian kepada alam semesta. Nah, rahmat dan kasih sayang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang bersifat universal tentunya berlaku bagi siapapun tanpa memandang suku, warna kulit, bangsa, dan agama seseorang. Nah, selanjutnya itu ada pengukuhan misi risalah kenabian menjadi sangat penting untuk menegaskan kembali bahwa Islam adalah agama yang cinta damai, ramah, toleran, dan menghargai perbedaan dan keragaman. Dan sebaliknya, Islam bukanlah agama yang mendukung kekerasan, kebencian, dan terorisme. Misi risalah kenabian menjunjung tinggi dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak dasar manusia dalam aspek keniscayaan yang meliputi yang pertama itu adalah pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap harta, pemeliharaan terhadap keturunan, dan pemeliharaan
terhadap kehormatan. Nah, metode dakwah untuk menyampaikan misi risalah tentu harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Untuk mengajak orang menuju kebaikan harus dilakukan dengan cara yang santun dan beradab, bukan dengan cara-cara kekerasan dan biadab. Perkara seseorang masuk Islam adalah murni persoalan hidayah atau petunjuk dari Allah, bukan karena usaha dakwah yang dilakukan seorang. Allah mengajarkan tentang metode berdakwah dengan 3 cara, yaitu hikmah, mauidhah hasanah, dan mujadalah hasanah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan dengan hikmah dan perjalanan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini disebutkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Nah, selanjutnya itu ada yang B, meyakini kebenaran risalah dan meyakini implementasi perilaku Nabi. Kaum muslimin meyakini bahwa hadis merupakan sunnah Nabi, jalan hidup Nabi juga merupakan tuntunan yang tidak bisa diabaikan dalam memahami wahyu Allah SWT, juga merupakan sumber otoritas Islam kedua secara hierarkis di bawah Al-Quran. Adanya kodifikasi hadis sejak zaman para sahabat sampai masa kini memiliki pengaruh yang sangat menentukan dan menjadi sumber hukum Islam yang jadi acuan dalam setiap kehidupan umat Islam. Upaya kodifikasi hasil merupakan jariyah pada ulama, tidak hanya sekedar mengumpulkan, tapi juga melakukan klasifikasi serta melakukan filter agar hadis-hadis palsu diketahui dan hadis-hadis terpercaya atau autentik diakui dan dipakai. Nah, selanjutnya itu ada ulama hadis telah memiliki nilai dengan tujuan menyempurnakan pengembangan hadis dalam sudut pandang manusia agar implementasi atau pengalaman hadis menjadi bahasan yang penting, sehingga dalam Islam hadis memposisikan dirinya menjadi sebuah disiplin ilmu yang perlu dikaji. Pengkajian terhadap ilmu ini merupakan bekal bagi umat Islam, merefleksikan realitas dan mengatasi problematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu ada meneladani sikap Nabi Muhammad. Islam adalah agama yang dicintai damai. Islam memerintahkan untuk saling menyayangi antar sesama manusia. Ajaran untuk saling menyayangi dan mengasihi antar sesama manusia dengan sebagai misi terbesar Nabi Muhammad bersifat universal melampaui batas-batas teorital suatu negara. Tidak lagi memandang baju, agama, sukuan, warna kulit, kelompok dan strata sosial yang ada. Hal ini secara dijelaskan disampaikan Allah dalam firman-Nya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, yaitu dijelaskan pada Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Nah, di dalam Islam tidak dikenal dan tidak ada ajaran kekerasan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Hal ini sebagaimana difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang gerakan terorisme, yaitu terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasikan dengan baik, bersifat transnasional, dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membeda-bedakan sasaran. Maka dengan pertimbangan tersebut, MUI berpendapat bahwa gerakan terorisme hukumnya haram. Nah, selanjutnya itu ada tentang upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meneguhkan kembali misi risalah kenabian, yaitu melalui dengan memahami ajaran agama dengan baik dan mengkontekstualisasikan ajaran tersebut seiring dengan semangat zaman, dan menerima menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan suatu pendapat atau keyakinan terhadap orang atau kelompok lain, dan menyikapi perbedaan sebagai sunatullah dan anugerah dari Allah SWT. Nah, jadi kesimpulannya, dari meyakini kerasulan Nabi Muhammad SAW, Islam itu diajarkan cinta damai,
sesama suku, sesama warna kulit, tidak ada yang namanya terorisme. Itu dengan adanya terorisme, MUI juga telah menetapkan bahwa terorisme itu hukumnya haram. Bagi setiap umat Islam itu harus bagi umat Islam itu harus saling sesama manusia, sesama umat Islam, orang Muslim harus memiliki kedamaian dan cinta kasih sayangnya. Nah, cukup sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bagi untuk yang pendengar atau pembaca, semoga bermanfaat dengan apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurang juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.